Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhaira dengan NIRM 12142219320 semester 6C, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Indrapura. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Subairi, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas prinsip dan objek evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan agama Islam. Evaluasi pembelajaran tidak hanya untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang jelas dan pada objek evaluasi yang tepat, agar evaluasi ini dapat membentuk keefektifan evaluasi dalam menggambarkan hasil proses pembelajaran tersebut. Evaluasi hasil pembelajaran pendidikan agama Islam harus dilakukan secara objektif, di mana penilaian ini berdasarkan pada kriteria yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai seorang guru, kita harus menilai peserta didik secara objektif, tidak melihat siapa dia, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan kita, melainkan bagaimana cara dia memahami pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu prinsip keadilan. Nah, pada prinsip ini, seorang guru harus menilai peserta didik harus secara adil di setiap peserta didiknya. Nah, guru tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta didik. Nah, biasanya yang sering kita ketemukan pada sekolah-sekolah tertentu atau pada guru-guru tertentu itu ada beberapa guru yang menilai peserta didiknya berdasarkan pada kognitifnya saja. Nah, berarti jika di sana ada beberapa siswa yang kurang atau sulit memahami satu pembelajaran, maka guru tersebut tidak bisa tidak menggunakan prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan, karena dia berfokus hanya kepada peserta didik yang memahami atau yang mengerti tentang pembelajaran tersebut. Nah, prinsip yang ketiga yaitu adalah prinsip keluasan. Nah, prinsip keluasan ini yaitu guru memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik agar dapat nilai atau mendapatkan evaluasi yang tepat. Nah, bagaimana caranya jika guru itu harus bisa memberikan evaluasi yang tepat, yaitu guru itu harus bisa memberikan atau menyesuaikan kondisi peserta didik agar dapat menilai secara baik atau menilai dengan tepat. Nah, contohnya nih, jika keadaan anak tersebut anak itu bisa menjelaskan anak tersebut tidak bisa menjelaskan suatu pembelajaran atau suatu materi. Nah, sedangkan guru itu berfokus pada penilaiannya dalam bentuk lisan. Nah, berarti guru tersebut tidak menerapkan prinsip keluasan kepada peserta didik karena dia tidak menilai berdasarkan karakteristik dan kondisi peserta didik tersebut. Nah, jadi guru itu harus bisa menyesuaikan kondisi peserta didik agar dapat menilai dengan baik. Nah, contohnya, jika anak tersebut sulit untuk menjelaskan, berarti guru tersebut bisa menggunakan penilaian secara tertulis. Nah, itu bisa soal objektif ataupun soal esai. Nah, pada pembelajaran PAI juga bisa guru tersebut menilai peserta didik melalui misalnya pada mata pelajaran SKI misalnya, atau mereka bermain peran pada pembelajaran fikih, atau mereka bisa tentang berwudhu, mereka bisa langsung mempraktikkan wudhu tanpa harus menjelaskan tata caranya gitu. Jadi mereka langsung menerapkan yang pertama itu cuci muka ibu, yang kedua gini. Jadi berarti kan anak tersebut memahami pembelajaran yang telah dilewati, namun dia memahaminya ada yang bisa dengan bisa menjelaskan kembali, ada yang bisa dengan cara menulis. Dengan menulis dia ingat tata caranya atau langsung mempraktekannya. Jadi guru harus bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik tersebut, yaitu dengan menerapkan prinsip keluasan. Yang keempat yaitu prinsip keberagaman. Nah, guru harus menilai peserta didik itu dengan cara yang beragam, tidak hanya berfokus pada satu penilaian. Misalnya ada tes tertulis, tes lisan, atau langsung portofolio. Portofolio itu bisa mereka menulis, namun mereka juga melakukan atau bertindak atau melakukan suatu tugas yang telah guru itu berikan. Jadi bisa beragam evaluasi atau penilaian yang diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu prinsip transparansi. Nah, sebelum menilai, seorang guru harus memberikan kisi-kisi atau bentuk-bentuk apa-apa saja yang akan guru itu nilai. Nah, bisa jadi misalnya tentang
Misalnya yang pertama yaitu tentang pengertian dari wudhu itu apa misalnya, atau tata cara berwudhu seperti apa, jelaskan. Nah, jadi guru memberikan kisi-kisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan untuk mengevaluasi peserta didik, karena agar peserta didik dapat mempersiapkan dirinya dan dapat mempersiapkan dirinya dan memberikan hasil yang baik gitu. Dannya komunikasi antara guru dan peserta didik tentang apa-apa saja nih yang akan dinilai. Nah, jadi itulah prinsip transparansi. Selanjutnya prinsip berkelanjutan. Nah, prinsip berkelanjutan ini tidak hanya berlaku pada saat penilaian itu saja, melainkan setelah guru tersebut mengevaluasi peserta didik, peserta didik itu dapat melakukan pembelajaran yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi evaluasi pembelajaran itu tidak hanya sekedar menilai, tapi bagaimana cara anak tersebut bisa memahami dan menerapkan pemahaman-pemahaman yang telah ia dapatkan di sekolah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu prinsip holistik. Nah, prinsip holistik ini ialah prinsip yaitu di mana peserta didik itu bisa mencakup seluruh aspek perkembangan siswa. Jadi di sini peserta didik itu dituntut untuk bisa memahami atau mengerti tentang suatu pembelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan sikap-sikap dari pembelajaran tersebut. Nah, misalnya contohnya berwudu. Nah, peserta didik itu harus tahu berwudu itu untuk apa kegunaan berwudu. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menunjukkan sikap-sikap yang ia rasakan setelah berwudu, misalnya atau dia misalkan senang atau apa, atau misalkan dia lebih jika melihat temannya tidak berwudu langsung di waktu sholat asar. Nah, mereka disuruh berwudu. Nah, kan ada beberapa peserta didik itu yang bakalan misalnya tidak mau berwudu langsung sholat. Nah, itu bisa menunjukkan bagaimana sikap anak tersebut melihat temannya yang tidak berwudu ketika sholat asar. Nah, jadi prinsip evaluasi itu tidak hanya stuck di penilaian tersebut, melainkan juga bisa berkontinu atau berkelanjutan pada kehidupan sehari-harinya, yaitu dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terus bagaimana cara ia bersikap dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya yaitu objek evaluasi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu aspek kognitif, yaitu aspek pengetahuan atau pemahaman siswa mengenai materi agama Islam. Nah, jadi aspek yang dinilai atau objek yang akan dinilai yaitu berdasarkan pada pengetahuan mereka. Itu jelas setiap pembelajaran pasti yang dinilai itu adalah kemampuan atau pemahaman peserta didik. Yang kedua yaitu aspek afektif, yaitu hubungan dengan sikap, nilai, dan perasaan siswa terhadap ajaran agama Islam. Nah, bisa jadi itu dalam bentuk kecintaan terhadap agama Islam atau lainnya. Nah, selanjutnya yaitu aspek psikomotorik. Nah, seperti yang kita ketahui, psikomotorik itu merupakan keterampilan. Jadi, objek evaluasi dalam pembelajaran PAI ini bisa yaitu mencakup keterampilan dan kemampuan siswa dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Ya, contohnya seperti wudhu, sholat, sedekah, zikir, dan sebagainya. Selanjutnya, dan yang terakhir ialah aspek sosial dan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi peserta didik itu setelah kita selanjutnya yaitu objek evaluasi pada aspek sosial dan kehidupan sehari-hari. Nah, pada aspek ini peserta didik pada objek ini peserta didik itu dinilai melalui kemampuannya dalam menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berinteraksi sosial dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dengan gurunya, dan sebagainya. Jadi, dalam evaluasi pembelajaran itu memiliki prinsip-prinsip dan objek-objek yang telah ditetapkan agar evaluasi dapat berjalan dengan baik dan tepat. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan tentang prinsip-prinsip dan objek evaluasi hasil pembelajaran. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita harus mengetahui apa itu prinsip-prinsip dan objek-objek yang dilakukan ketika kita mengevaluasi peserta didik, agar kita dapat menilai mereka dengan cara yang tepat, yang benar, dan mereka mendapat keadilan dalam penilaiannya. Untuk menjadi guru yang baik, guru yang profesional, kita harus memiliki kemampuan-kemampuan ataupun pemahaman-pemahaman mengenai bagaimana cara menjadi seorang guru yang baik. Nah, jika teman-teman bingung nih, masih bingung mau kuliah di mana ya, mau ambil jurusan apa ya,
Teman-teman bisa berkuliah di STHI Sultan Syarif Hasim Siaksi Indrapura. Di sini, STHI memiliki 3 jurusan. Yang pertama yaitu Pendidikan Agama Islam, yang kedua Ekonomi Syariah, dan yang ketiga yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi jika teman-teman itu berminat menjadi guru, boleh nih kalian memilih jurusan PHI ataupun PGMI. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.